Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Trik Hukum dan kita masih bersama Mbak Mai Dina Rahmawati. Mbak Mai, tadi kita bicara cukup banyak, cukup detail tentang perbedaan antara apa yang diatur di KUH Pidana maupun Undang-Undang ITE terkait prostitusi. Bicara prostitusi online banyak sekali perdebatan, ya, seperti yang Anda akui juga dan prakteknya juga banyak perdebatan tentang bagaimana menerapkan pasal maupun turunan dari pasal tersebut kepada para pelaku, baik yang melakukan sendiri maupun diatur oleh orang lain. Nah, pertanyaan apakah dalam prakteknya keseharian yang Anda temui, sesuatu yang kaitan dengan prostitusi online bisa dijerat oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE itu sendiri dan kemudian turunnya apakah bisa dikaitkan dengan pasal-pasal dalam KUH Pidana? Ya, sebenarnya ini salah satu hal bahasan yang menarik gitu terkait dengan UITE gitu. Kenapa akhirnya perdebatan terkait dengan pentingnya revisi undang-undang UITE, undang-undang ITE ini bergulir gitu di masyarakat. Yeah, Salah satu permasalahan mendasar yang cukup mendasar adalah ketidakjelasan norma di undang-undang ITE juga ada di pasal 27 ayat 1. Seperti yang tadi kita udah bahas sebelumnya bahwa sebenarnya dia spesifik menjerat prostitusi online itu enggak gitu. Pasal 27 ayat 1 itu bukan untuk menjerat prostitusi online, dia menjerat terkait dengan penyebaran konten kesusilaan, melanggar kesusilaan. Nah, dalam konteks KUHP asalnya gitu, asal di mana 27 ayat 1 berasal, sebenarnya konteks kesusilaan itu ada banyak gitu. Bab terkait dengan bab kesusilaan itu di KUHP ada banyak, ada terkait dengan pencabulan, perkosaan, dan juga hal terkait dengan prostitusi gitu. Jadi memang ada banyak gitu. Nah, salah satu ketidakjelasan di Undang-Undang ITE adalah si 27 ayat 1 itu tidak menyebutkan gitu. Dia nge-refer ke pasal berapanya KUHP. Beda gitu kalau misalnya terkait dengan penghinaan di Undang-Undang ITE gitu, di pencemaran nama baik, dia secara jelas di diskursusnya di pembahasan revisi Undang-Undang 2016 lalu dia bilang bahwa dia harus merujuk pasal 30, 310, 11 KUHP. Itu clear gitu. Akhirnya kita bisa ngejutoin pasal KUHP yang mana. Akhirnya kita bisa tahu intensi pasal di Undang-Undang ITE seperti apa. Nah, beda di 27 ayat 1 itu ketika habis direvisi tahun lalu, revisi 2016 pun juga tidak jelas gitu konten melanggar kesusilaan yang mana yang dimaksud oleh UITE. Akhirnya dia bisa menjerat banyak hal gitu, termasuk korespondensi pribadi yang mana bukan prostitusi gitu. Misalnya let's say korespondensi pribadi yang ada unsur kesusilaannya gitu dilakukan misalnya dalam konteks suami istri gitu. Suami istri konsen terus dia berinteraksi dengan bisa gitu kan melakukan hubungan seksual misalnya dalam konteks online. Iya, itu kan dimungkinkan gitu kan. Apalagi sekarang konteksnya pandemi gitu. Suami istri bisa aja melakukan hal itu. Nah, ketika kita tempelkan dengan norma undang-undang ITE itu tidak jelas gitu. Akhirnya dia bisa sangat luas penerapannya di masyarakat di aparat penegak hukum. Itu karena kan sebenarnya itu hubungan pribadi ya antar sepasang suami istri kemudian melakukan hubungan seks virtual dan entah bagaimana karena suatu hal kontennya bisa kesebar kemana-mana, akibatnya dia bisa terjerat pasal 27 tadi tentunya. Betul, kan ya? Itu yang paling bahaya dari 27 ayat 1, karena selama ini penerapannya dia menyerang korespondensi pribadi yang mana banyak gitu aspek yang mana dilakukan dengan persetujuan sah gitu bisa dilakukan, tapi justru digunakan pasal 27 ayat 1 gitu. Misalnya nanti di undang-undang revisi undang-undang ITE mau dikelirkan bahwa 27 ayat 1 hanya menjerat dalam konteks prostitusi, dalam konteks ada aspek eksploitasi, itu baik banget, bagus gitu. Tapi gimana caranya kita ngelihat dalam konteks sekarang, si undang-undang ITE tidak dijalankan, tidak dirumuskan, dan dalam prakteknya pun juga tidak dalam konteks benar-benar melindungi orang yang harus dilindungi dalam konteks pelanggaran kesusilaan gitu. Ya, berarti kan itu kan bicara transaksi yang harus dibuktikan juga secara online tentunya gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan transaksi pembayaran dari servis atau penyediaan jasa prostitusi online itu dilakukan tidak online tapi offline? Itu kan juga akan sulit dibuktikan. Nah, itu dia perannya tadi aparat penegak hukum untuk melihat aspek eksploitasinya gitu. Jadi kan kita salah satu indikator eksploitasinya pasti dilihat dari transaksi itu gitu. Apakah memang ada pertukaran jasa yang mana jasa itu gitu dikonversikan dalam nilai uang, maka di situ ada aspek eksploitasi. Maka sebenarnya harusnya mau bentuknya nanti prostitusi online dengan pembayaran seperti apapun gitu, misalnya dalam hal ini memang ada upaya mencari keuntungan ekonomi untuk memudahkan orang lain
menjadi korban prostitusi, menjadi terlibat dalam hubungan seksual, maka sebenarnya harusnya digali gitu. Walaupun mekanisme seperti apa, selama dia ada unsur eksploitasi, unsur pencarian keuntungan dari perbuatan hubungan seksual antara orang lain, maka sebenarnya itu bisa dijerat gitu. Nah, itu penting peran aparat penegak hukum untuk bisa melihat tuh. Kan sekarang tadi kayak kita sudah lihat Viti di sebelumnya bahwa kemajuan teknologi banyak nih, maka sebenarnya transaksi yang ada mekanismenya juga banyak tuh. Dalam hal ini maka sebenarnya salah satu unsur yang paling penting diperhatikan adalah unsur aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi itu itu juga untuk dalam konteks membuktikan unsur eksploitasi. Nah, dalam hal ini bisa digali gitu dalam mekanisme apapun bentuk transaksinya kayak gitu, dan itu perannya aparat penegak hukum untuk lebih dinamis, lebih maju jeli gitu, ya, lebih progresif melihat untuk gitu melihat ya. hal itu. Oke, bicara prostitusi, bicara transaksi, bicara eksploitasi, bicara penawaran, tentunya tidak hanya melibatkan satu atau dua orang pelaku, dalam artian mereka yang melaksanakan sendiri hasil dari transaksi tersebut. Nah, pertanyaannya adalah berikutnya, apakah mereka yang tanpa sadar memberikan ruang, ya, baik secara virtual maupun secara offline kaitan dengan transaksi ini, mereka juga bisa terjerat? Karena banyak kan sekali yang kita temui, ada beberapa kasus transaksi online yang dilakukan, transaksi prostitusi online yang dilakukan itu akhirnya dalam konteks eksekusinya melakukan di suatu tempat dan itu disebut dalam transaksi tersebut, ya kan? Nah, apakah baik mengetahui atau tidak si pengguna atau si pemilik ruang ini bisa dikategorikan masuk dalam jeratan ini? Itu sebenarnya bisa digali di pasal 296 KUHP gitu, bahwa sebenarnya salah satu unsur pengetahuan gitu, unsur kesadarannya, unsur sengajanya, pengetahuannya dia, maka dijelaskan gitu di KUHP-nya bahwa dia harus dengan sengaja gitu. Berarti ada aspek mengetahui dan menghendaki di situ kalau dalam konteks hukum pidana gitu. Jadi dalam hal ini harus dipastikan gitu bahwa memang yang bisa dijerat adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui bahwa dan menghendaki bahwa tujuannya itu adalah memudahkan orang lain untuk berbuat cabul, dalam hal ini dia memperoleh keuntungan dan digunakan sebagai mata pencarian gitu. Jadi Dan dalam dia hal termasuk ini dalam lingkaran itu ya? Nah, betul. Jadi memang ada unsur aspek ekonomi yang harus dibuktikan terus-terusan, dan itu dilakukan dengan sengaja gitu, dengan menghendaki dan mengetahui seperti itu. Oke, ini sangat menarik Mbak, karena banyak sekali orang yang belum paham betul batasan-batasan bagaimana dia bisa menghindar dari keterkaitan itu, disengaja maupun tidak. Kita akan bahas Mbak ya, setelah yang berikut ini Mbak ya. Oke, pemirsa Telisik Hukum, pembahasan mengenai prostitusi online dengan Mbak Maidina Rahmawati dari Institute for Criminal Justice Reform semakin menarik. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengetahui batasan-batasan dari ruang konteks ruang lingkup hukum yang ada saat ini. Kami segera kembali.